Teman-teman, apakah Anda pernah bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah saya bahagia dalam jalan hidup yang saya pilih ini? Lalu bagaimana teman-teman berusaha untuk mencapai dan menemukan kebahagiaan dalam hidup teman-teman? Nah, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk menimba inspirasi dari Ki Ageng Suryamantaram dan Chuang Tzu tentang bagaimana cara agar orang dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Pertama, kita akan membahas kebahagiaan menurut Ki Ageng Suryamantaram. Sebelum kita mendalami konsep kebahagiaan menurut Ki Ageng Suryamantaram, kita perlu mengenal ajarannya tentang hasrat. Bagi Ki Ageng, hasrat itu melekat dalam setiap diri manusia. Ia bisa menimbulkan kebahagiaan dan kesempatan yang lain. Ia bisa menyebabkan kesengsaraan. Ki Ageng kemudian menggolongkan hasrat ke dalam 3 bagian. Pertama, hasrat akan kemakmuran atau semat, yakni kecenderungan seseorang terhadap kenikmatan material. Kedua, hasrat akan pengakuan publik atau derajat, di mana orang mencari dan mengejar status sosial agar diakui di dalam kehidupan bersama. Ketiga, hasrat akan kekuatan magis atau keramat. Hasrat ini menyata dalam kehidupan manusia apabila manusia dikendalikan oleh kesenangan dirinya. Ketiga hasrat ini kemudian menimbulkan persaingan dan ketidaksetaraan dalam hidup bersama. Tentang kebahagiaan, Ki Ageng mengatakan bahwa rasa bahagia itu muncul dari rasa tentram dan bebas oleh karena seseorang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ketika ia mampu sadar akan siapa dirinya, ia akan mudah merasakan, mudah mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperoleh dari kesadaran diri, mengenali diri sendiri, menjadikan orang merasa bebas. Ia tidak lagi takut mengenai apa yang akan ia hadapi di masa depan, dan ia juga tidak terlarut dalam penyesalan masa lalu yang suram. Ia lebih berfokus bagaimana menata hari ini agar ke depannya ia menjadi lebih baik. Untuk mencapai kebahagiaan, orang harus bertindak berdasarkan prinsip 6 sebutuhnya, seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya, dan sepantasnya. Ketika orang dapat hidup dengan terbebas dari hasrat, maka kehidupan bersama pun akan menjadi lebih baik. Hasratlah yang membuat kita tidak bahagia, bahkan menghantar kita sampai pada sikap menjadikan orang lain sebagai korban. Lalu bagaimana kebahagiaan menurut Chuang Tzu? Nah, teman-teman, kedua kita akan membahas kebahagiaan menurut Chuang Tzu. Chuang Tzu mengajukan pertanyaan yang mengajak banyak orang untuk berefleksi tentang apa itu kebahagiaan. Apakah di dunia ini ada kebahagiaan yang benar-benar sejati? Apakah ada cara di mana kita dapat menikmati kehidupan? Jika ada, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita andalkan? Apa yang perlu kita hindari dan apa yang harus kita patuhi? Apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus kita hindari? Apa yang harus kita sukai dan apa yang harus tidak kita sukai? Pertanyaan yang diajukan Chuang Tzu ini memantik orang untuk menemukan sendiri kebahagiaan. Chuang Tzu tidak menetapkan standar kebahagiaan, tapi ia mengajak orang untuk menemukan kebahagiaan yang berasal dari pengenalan dan pemahaman akan pengalaman sehari-hari yang kemudian diolah menjadi pengalaman yang murni. Chuang Tzu mengatakan bahwa menjadi bahagia bukan tujuan utama kehidupan setiap orang. Tujuan utama kehidupan setiap orang adalah mengalami kehidupan sebagaimana adanya. Kehidupan yang mengikuti jalan suci atau Dao, di mana hidup selaras mengikuti watak sejati. Untuk mencapai kebahagiaan, pengenalan, dan pemahaman akan pengalaman sehari-hari harus diolah. Dan pengolahan ini harus menyentuh wilayah batin, sehingga dapat mengalami realitas sebagaimana adanya. Membiarkan diri untuk mengalami sejatinya kehidupan, karena di sanalah tersirat kebahagiaan. Teman-teman, dari kedua tokoh ini, Ki Ageng dan Chuang Tzu, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Ki Ageng, kebahagiaan adalah bagaimana kita harus mampu mengendalikan diri dengan hidup berdasarkan 6 prinsip. Kita dapat mencapai kebahagiaan dengan menanggalkan hasad dan bertindak sebutuhnya,
seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya, dan sepantasnya. Sedangkan bagi Chuang Tzu, kebahagiaan dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan cara mengaktifkan kemampuan alamiah yang dimiliki setiap orang. Chuang Tzu percaya bahwa ketika kemampuan alamiah seorang diaktifkan dalam pikiran dan dalam tindakan, orang pasti akan mengalami kebahagiaan. Kedua, kehidupan yang selaras dengan Dao. Artinya, kebahagiaan itu dapat diraih apabila orang hidup selaras, hidup menurut kemampuan alamiah yang ia miliki. Teman-teman, demikian sumbangan ide tentang kebahagiaan dari Ki Ageng Suryo Mantaram dan Chuang Tzu. Semoga teman-teman selalu berbahagia dengan hidup. Terima kasih.